Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus corona ya yang sedang naik lagi di Indonesia sekarang. Oke. Ya, hari ini ketemu lagi sama saya di pelajaran biologi. Nanti kita akan membahas tentang biologi konvensional ya. Sorry, bioteknologi konvensional. Nah, sebelum itu, seperti biasa, kita akan membaca doa dulu ya sebelum kelas dimulai. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas tentang bioteknologi ya. Nah, sekarang kita masuk ke bioteknologi konvensional. Sebelumnya kita bahas lagi ya sedikit pembahasan kita yang kemarin. Nah, apa itu bioteknologi? Di sini ada ya, bioteknologi berasal dari bahasa Latin yaitu bio yang berarti hidup, teknos atau teknologi yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Nah, kalau disambungkan semuanya artinya bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Nah, menurut European Federation of Biotechnology atau AFB, bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ilmu-ilmu pendukung dari bioteknologi ini antaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Oke, saat ini aplikasi bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme saja, namun pada tumbuhan dan hewan. Terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu yang pertama penggunaan agen biologi, yang kedua metode tertentu, yang ketiga dihasilkannya suatu produk turunan, dan yang terakhir melibatkan banyak disiplin ilmu. Nah, menurut perkembangannya secara umum bioteknologi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama bioteknologi konvensional yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, yang kedua bioteknologi modern. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, oke? Hari ini kita bahas bioteknologi konvensional dulu. Nah, apa sih bioteknologi konvensional itu? Nah, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak dalam jumlah yang besar. Nah, dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Nah, fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dan dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Nah, secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Seiring dengan perkembangan teknologi, definisi fermentasi meluas menjadi semua proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang merupakan metabolit primer atau sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, belum ada ya sepertinya. Kita lanjut ke bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Nah, yang pertama ada bidang makanan, bidang pertanian, bidang industri, bidang pengobatan, dan bidang peternakan ya. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Nah, ini yang pertama ada bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, hasilnya yaitu yogurt, keju, dan roti. Ini masih banyak lagi ya bidang makanan. Nah, ada kecap, tempe, dan cuka. Kita bahas yang
yogurt, keju, dan roti dulu. Nah, yang pertama yogurt. Nah, yogurt ini merupakan hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Oke, saya tulis di sini ya, bisa nggak nih? Nah, yogurt, oke, oleh bakteri. Sorry, sorry. Oke, sorry ya. Ini sepertinya lagi error nih pen saya. Jadi kita bahas aja ya. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus ya. Nanti saya kasih tulisannya deh setelah ini ya, setelah kelas selesai nanti saya kasih presentasinya beserta tulisan-tulisan bakterinya, oke? Nah, bakteri ini akan merubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Nah, hasil akhirnya susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat dan hasilnya akhirnya dinamakan yogurt. Oke, yang kedua adalah keju. Nah, keju ini merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Sama ya kayak yogurt tadi ya. Bedanya nih, bakteri ini menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padat atau dadih. Nah, selanjutnya enzim renin ini akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih atau padatannya ya. Nah, dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Nah, kalau yang tadi kan yogurt itu yang diambil kan cairannya ya. Kalau ini keju itu padatannya atau dadihnya ya. Yang ketiga ada roti. Nah, pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau khamir atau ragi ya. Yeast merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi ya. Ini yeast itu sama kayak ragi ya. Nah, proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan berkontribusi dalam menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. Nah, adonannya akan tampak lebih mengembang dan membesar pada saat adonan dimasukkan ke oven karena gas akan mengembang pada suhu tinggi. Oke, lanjut ya. Kita ke kecap. Nah, kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi juga. Nah, cuman dia terbuatnya dari kacang kedelai. Nah, pada tahap awalnya itu kedelainya difermentasi dengan menggunakan jamur ya. Jamur Aspergillus wenti. Ini pasti di SMP juga udah belajar kan, oke? Nah, tahap selanjutnya kedelai yang sudah difermentasi akan dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Nah, pembuatan kecap dilakukan melalui proses perendaman kedelai dengan larutan garam, sehingga pembuatan kecap dinamakan fermentasi garam. Nah, jamur Aspergillus wentinya ini akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas. Nah, yang kelima ada tempe. Nah, siapa sih yang nggak tahu tempe kan makanan sehari-hari orang Indonesia ya. Nah, ini pada dasarnya itu si tempe ini menggunakan teknik fermentasi. Nah, fermentasinya dilakukan dengan cara menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai.
Pada proses pertumbuhan, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Nah, ini nih yang apa yang putih-putihnya itu. Nah, ini jamur benang-benang ya. Maksudnya benang-benang hifanya nih. Nah, benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Pada waktu pertumbuhan jamur, jamur juga akan membuat satu enzim protease yang dapat menguraikan protein kompleks yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, yang terakhir ada cuka dari bidang makanan ya. Nah, bahan dasarnya ini adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi anaerob oleh ragi atau yeast. Nah, dia ini difermentasinya oleh bakteri asam asetat seperti Acetobacter dan Gluconobacter. Etanol akan dioksidasi menjadi asam asetat atau cuka ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bidang pertanian ya. Nah, dalam bidang pertanian, bioteknologi juga mengambil andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Nah, di antaranya yang pertama ada kultur jaringan, yang kedua pembastaran atau persilangan atau perkawinan silang ya. Nah, yang ketiga ada hidroponik. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih kultur jaringan. Nah, kultur itu artinya pembudidayaan ya. Sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi kultur jaringan itu berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Pelaksanaan teknik kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori sel sebagaimana dikemukakan oleh Scleiden dan Swan, yaitu sel tumbuhan mempunyai kemampuan totipotensi. Nah, totipotensi itu adalah kemampuan setiap sel tumbuh dari bagian mana saja sel tersebut diambil, yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Nah, kultur jaringan akan lebih besar keberhasilannya apabila menggunakan jaringan meristem. Nah, jaringan meristem adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah, dindingnya tipis, belum punya penebalan, dan zat pektin. Plasmanya penuh dan vakuolanya kecil. Ini ya, seperti ini nih kultur jaringan gambarnya. Nah, yang kedua adalah pembastaran atau perkawinan silang ya. Nah, dia ini perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tapi masih dalam satu spesies. Kayak di sini nih gambarnya kan kopi arabica, biji kopi arabica sama biji kopi robusta ya. Nah, pembastaran itu merupakan cara yang sederhana, murah dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Nah, contohnya pada varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat rebah dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen pendek. Nah, dari perkawinan ini dapat dihasilkan padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan hama, tidak cepat rebah, dan umur panen pendek. Nah, seperti ini ya, biji kopi ya. Nah, yang ketiga ada hidroponik. Nah, kita tahu kan hidroponik itu apa? Nah, teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Bisa pakai apa? Bisa pakai air atau bahan-bahan lain kayak pecahan genteng, pasir, batu, batu kerikil ya, spons, sabut kelapa, arang kayu dan sebagainya. Nah, contohnya dalam bidang pertanian bioteknologi konvensional yang lain adalah penyeleksian tanaman jenis mustard alami oleh manusia yang menghasilkan tanaman koalbri, brokoli, kubis, dan kembang kol. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, masih paham ya sampai sini ya penjelasannya. Kita lanjut ke bidang industri. Nah, bidang industri ini diantaranya adalah teknik bioremediasi. Nah, apa sih bioremediasi itu? Bioremediasi adalah suatu proses pengolahan limbah yang mengandung zat-zat berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Nah, teknik bioremediasi ini juga melibatkan mikroba tertentu, diantaranya adalah Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Caranya bagaimana? Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Seperti ini ya. Nih caranya. Oke, lanjut.
Nah, ada bidang pengobatan. Contohnya adalah antibiotik penisilin ini nih yang digunakan untuk pengobatan. Dia ini diisolasi dari bakteri dan jamur dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Ya, antibiotik ya, penisilin. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir nih dari bidang peternakan. Nah, misalnya ini si domba akon, pernah lihat? Pasti belum pernah. Soalnya domba akon ini cuma ada di luar negeri ya. Tapi pernah lihat kan gambarnya? Nih, ini gambar si dombanya nih. Dia ini dombanya berkaki pendek dan bengkok ya, tuh lihat. Kakinya pendek terus bengkok. Nah, terus nih dia hasil mutasi alami. Terus ada juga sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Oke, selesai ya. Sudah. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Oke, tidak ada ya. Jadi, saya kasih tugas aja nih untuk kalian membuat kelompok. Nanti kita, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membuat tempe ya. Oke, ya sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau terlalu cepat ya menjelaskannya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya teman-teman, tetap semangat dalam belajar biologi, apalagi eh, di tengah-tengah pandemi COVID yang sedang naik sekarang ya, gara-gara Omikron ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.